di luaran sana itu mereka tuh agak kurang menerima masukan dari anak muda. Kak Cae, ibu-ibu ngapain bikin konten di sosial media, bikin konten di Instagram, bikin reels ngapain? Kepaksa bang. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar kan, mulai mempelajari dengan ini. Aku memang nggak sanggup kuliah, jadi short course. Nah itu wajib sih Tuh, belajar. Guys. Kak Cairali, halo Kak. Ai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Yuda apa kabar? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh guys dari Bekasi nih guys. Bekasi ya. Bekasi gak sih? Dari Jakarta Timur, Bekasi ke sini. Oh, Jakarta Timur ya. Oke, kita mau langsung nanya aja sama Kak Cae. Oke, Kak Kak Yuda. Cae, ibu-ibu ngapain bikin konten di sosial media, bikin konten di Instagram, bikin reels ngapain? Kepaksa bang. demi dapur. Jadi sebenarnya aku 2 tahun, pokoknya sebelum pandemi itu, aku kan memang bukan anak konten sebetulnya. Terus Instagramku aja dikunci, Facebook nggak punya, TikTok apalagi. Kan? Soalnya isi dulu cuma joget-joget doang kan di TikTok kan. Gitu kan zaman dulu kan. Terus udah gitu pas pandemi nih, jeng, gue gak mau ngapain. Pop up booth aku yang offline itu tutup di mall, pasti kan sih, kita ambil. Untungnya aku punya butik sih ya. Kalau kantor sih, karena kan aku ada beberapa bisnis ya, tapi kan kayak gitu tuh berasa gitu kan. Terus udah gitu download dong TikTok itu kan. Nyobain download TikToknya dulu. TikTok download nih, baru download yang lewat Bang Ogut. Langsung tuh. Iya, Bang Ogut. Ini siapa nih cowok gitu kan gitu. Bang Ogut, terus pas gitu aku klik, oh dia ngajarin bikin konten kan. Tapi kok karena personal branding, ya udah aku masuk gitu. Langsung aku bayar tuh. Langsung bener-bener pertama kali lihat kontennya, lihat bener-bener baru download TikTok. Bang Ugut lewat, aku klik, keluar kan kelasnya, wah kayaknya gue mesti belajar nih kayak gini kan, langsung aku bayar dong. Mantap banget. Apa yang ngedorong Kak Cae pengen belajarin langsung sama Bang Ugut gitu? Aku kan orangnya mungkin selebor kali ya, maksudnya kayak mungkin karena passionnya di situ, jadi bukan orang yang terlalu serius banget gitu, masih casual, jadi kayaknya yang disampaikan Bang Ogut tuh nyampe ke otak aku kayaknya, sebagai mama ini ya kan, kayaknya sih gitu. Karena kan oke lah mungkin menurut orang Bang Ogut terlalu gimana Ruth gitu ya bahasanya. Cuman kan penerimaan kita yang bagaimana, kalau menurut aku kayaknya analoginya tuh bisa kita cerna dengan baik. Betul. Kalau boleh jujur guys ya, gue ikut kelas bisnis juga Kak Cae. Iya kan. Iya puluhan juta gitu kan. Tapi karena bahasanya emang bahasa bisnis, jadi kayak roaming, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kejauhan apa? Gak sih? Gak masuk. Kejauhan. Bang Ogut nyontohinnya pakai bahasa tukang beca. Yes. Nah, anak tongkrongan jadi ngerti gitu kan. Yang itu loh, yang apa sih? Yang kebelet yang itu. Itu kan. Contoh target audiens ya. Oh ini maksudnya. Gitu. Makanya aku kalau misalnya aku kan suka gatel ya, aku kalau kenapa aku suka komen di CA, kayaknya kalian sibuk kayak gue punya apa ya di kepala gue mesti gue mesti share nih apa yang gue dapat nih dari mereka gitu. Betul. Kan. Terus udah gitu akhirnya aku izin dong ke suami gitu kan, karena yang kita posting kan memang keluarga gitu kan, cuman walaupun aku di bidang fashion tapi kan harus ada selingan konten. Iya gitu, maksudnya kayak walaupun dikunci aku memang ada akun jualan yang dibuka gitu kan. Kalaupun kontennya memang aku lagi fashion show, ada media meng-up aku, jadi kayak ngerasa gue nggak perlu nge-up tapi media udah nge-up. Ya udah masuk media lah ya. Kan udah selesai. Tapi kan itu di bidang fashion kan. Udah aku izin dengan izin suamiku yang beb aku mau buka Instagram ya, aku bilang gitu. Buat personal branding diri sendiri. Buat personal branding. Terus lu mau ngapain gitu kan gitu. Lu mau centil-centilan ya gitu. Lu mesti gitu kan. Bener-bener kayak enggak ya gitu kan. Enggak nih aku bilang gitu. Aku menjelaskannya. Maksudnya kayak kita di sosial media centil-centilan ala kita gitu loh. Tujuan utamaku adalah sebenarnya apa yang dari ku posting dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai caption adalah marketing. Betul. Ya kan, Bo? Sejujurnya Kak Cae ya. Kalau Kak Cae bilang tadi Kak Cae nggak punya Instagram dulu, nggak punya Facebook. Punya Instagram. Instagram punya, tapi Facebook, TikTok nggak punya kan?
Aku pribadi tuh punya Instagram tapi nggak suka posting sejujurnya. Tapi karena emang untuk bisnis, untuk cari nafkah buat anak sama istri, Akhirnya. ya harus posting tiap hari gitu. Jadi kalau ditanya sejujurnya suka nggak main sosmed, nggak suka-suka amat sih. Capek ya. Iya, bikin konten tuh capek gitu. Iya. Menurut mereka kita Enak banget. alay, centil. Iya, enak banget bikin Enak story banget, dapat ember. endorse gitu kan. Nah. Oke. Nah, ngomong-ngomong perjalanan. Tadi kan udah sekarang alhamdulillah udah 11.000 ya. Naik turun Naik kan. turun ya, Kalau pasti. nggak sama, nggak relate, Ya, ya turun. turun. Nah, Gitu. selama perjalanan itu berapa lama Kak Cai dari mulai belajar, terus mulai bikin, mulai posting sampai ke 10.000? Mulainya dari berapa followersnya? Waktu awal tuh berapa ya Bang? Lupa aku. 1.000-an, 2.000 ya? Enggak lebih sih. Lebih ya? Hampir sekitar 5.000 Oh, deh kayaknya. 5.000-an. Oke. Karena kan dikuncikan juga ya. Kalau dulu awal-awal Instagram kan banyak yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak udahlah, orang aku kan juga mau bisnis kan, mendingan, bukan mau ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah, itu berarti pandemi itu Bang. Bener-bener 2020 aku buka. Bareng berarti sama kita ya. Bareng? Juga. Iya, aku pas pandemi tuh Kak Cai, pas Masih? pandemi, iya pas banget pandemi pokoknya. Karena gue nikah pas banget PSBB dulu. PSBB abis itu gue nikah, iya. Baru mulai tuh bikin konten karena ya klien semua di Serius? cancel. Mau ngapain? Ya Allah. Klien semua cancel. Bener. Ya ini istri gue mau kasih makan apaan? Gue klien nggak ada, akhirnya udah mulai bikin konten dari situ ya. Gue 3 bulan tuh kayaknya gue barengan sama angkatannya Kak Cai deh. Iya. Karena gue nggak jauh, gue masih ikut live. Kak Cai itu udah muncul nanya-nanya. Oh iya, sama Ezra kan. Iya bareng. Nah tapi Bang Yuda growing duluan sama Ezra karena kalian fokus. Tiap hari. Iya. Aku sampai ngeliat kalian gini, gila nih anak bisa. Kok gue masih di sini aja gitu loh. Karena oh iya gue emak-emak. Tapi jarang guys, emak-emak ini satu-satunya di anak IG Hack yang rajin live tiap minggu selalu ada. Jualan nek. Iya aku tuh merasa gini, aku tuh orangnya pembelajar ya. Kalau kita rajin belajar, jadi kita bisa dapat ilmu yang keserap. Kenapa aku selalu join walaupun aku lagi sibuk, minimal aku dengerin. Karena apa? Dari kesalahan teman-teman kita, pertanyaan teman-teman kita tuh belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, better nanya. Yes, betul banget. Ya kan? Daripada diem aja ntar nggak tahu, sayang. Nggak tahu ininya di mana gitu. Maksudnya kayak kita tuh sampai mana gitu. Aku aja yang umur segini minimal kayak nanya. Tapi orang-orang sekarang gini loh Bang, maksudnya gini. Di luaran sana itu mereka tuh agak kurang menerima masukan dari anak muda. Nah, itu betul. Gitu. Itu betul banget. Ya. Aku pernah kerja di kantoran. Ya kan? Sekarang ngasih masukan sama atasan atau apa, dia nggak terima tuh. Nggak terima. Pokoknya gue paling keren. Nah, iya. Jadi itu yang bikin malah ngasih tembok buat diri sendiri ya, buat grow ya. Makanya aku selalu gini sama teman-teman aku. Itu gue di konten akademi kayaknya gue paling tua, gue bilang gitu. Betul, dan kayak. itu semua di mungkin 10 tahun di bawah gue, gue bilang gitu. Tapi masukan dari mereka tuh gue tangkep. Oke, kita belajar bisnis dari yang tua. Tapi kita belajar tren itu dari yang muda. Betul banget. Makanya masukan anak muda itu kalau bisa kita accept dulu. Misalnya lagi tren TikTok kan dulu ya. Aku nggak ngejudge alay gitu, nggak. Kayak oke, ada tren itu. Mungkin dulu gue akan alay seperti itu. Iya. Tapi aku terima dulu. Nah kan, jadi ada akhirnya mulai masuk ke edukasi, di filter lagi. Iya betul. Emang ya setuju banget sama Kak Cai. Aku pun mungkin ya nggak tua-tua banget lah ya. Tapi aku juga masih maksudnya aku nggak pernah tuh namanya walaupun sama junior di kampus siapapun. Kalau emang dia emang lebih bisa, kenapa enggak? Betul. Namanya informasi dan investasi kepala kan harus Iya. dipahamin. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding nih, aku juga sedikit kepo kemarin sama Hendro. Ternyata Kak Cai itu pernah ya bisnisnya ini masuk ke TV-TV sebetulnya ya? Sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang. Sombong banget Jadi, ya Allah. mungkin ceritain dong sama teman-teman di sini, Kak Cai itu bisnisnya apaan sih sebetulnya di sosmed itu? Iya. Jadi aku tuh jadi gini, sempat bingung karena aku terlahir dari ibuku yang memang punya bisnis. Jadi udah punya bisnis ya. Jadi enggak sih. Jadi gini, mama papaku memang divorce ya. Jadi aku tinggalnya sama mama. Jadi mama itu punya bisnis dan besar gitu, besar. Jadi mamaku itu bisnis jamu dan dia jadi sekarang tuh apa sih namanya? Dia ketuanya asosiasinya Gerakan Pengusaha Jamu Indonesia. Dan dia membawa jamu ke UNESCO, dia lagi campaign itu tuh. Nah, itu. Jadi, Bang, walaupun bukan passion kita, passion aku adalah di fashion. Ya mau nggak mau dong gue gitu kan. Bantu nyokap ya. Bantuin mama kan gitu. Jadi udah bertahun-tahun emang bantuin mama di belakang gitu. Jadi orang nggak terlalu tahu karena aku menutup itu karena mau personal brandingnya di fashion. Oke, betul. Jadi aku bener-bener bagian layar. Setelah
fashionnya aku berjalan dengan lancar, aku ikut asosiasi juga nih. Oke. Namanya Indonesian Fashion Chamber. Nah, aku masuknya di Jakarta chapter. Karena Jakarta juga aktif banget ya Cin. Jadi udah kayak sinden kan. Wah, fashion show gitu. Jadi media gitu ke up gitu. Jadi ya dari situ sih mulai juga kebingungan aku mesti posting yang mana sih? Mau ke arah yang fashionnya ya, atau padahal Bang Ugut dari awal udah bilang gini. Satu. Iya nih. Nah jadi gue mau Kak Cai udah tau lama nih kan. Kita kan satu angkatan bisa dibilang di GHEK ya. Satu angkatan. Tapi kerenan doi. Satu angkatan terus keren. Liatin Mbak Cai tiba-tiba update story. Masuk Trans TV nih baju yang terakhir di mana sih tuh? Baju dipakai buat wardrobe. Sebenarnya aku ya Bang. Di mana aja nih? Jadi kalau kayak bulan Ramadan ini yang brand aku kan ada brand Cairali-nya. Cairali. Aku liat logonya tuh. Ya, as personal brandingnya kan fashion designer. Itu tuh di butik tuh kosong Bang, dipinjem stylist sama artis-artis gitu di wardrobe-in mereka. Jadi untuk endorse alhamdulillah aku nggak pernah endorse sih. Artisnya tapi dipakai sama yang nanti artisnya yang menghubungi atau fashion stylistnya yang menghubungi gitu kan. Jadi kita kolaborasi gitu. Dan itu juga perjalanannya tidak sempurna kan. Udah pasti ya. Nah ini si bisnis fashion ini dibangunnya kapan Kak Cai? Aku sejak 2012. Dari 2012 itu tuh beneran kayak cuman butik jualan baju aja kayak baju gitu doang. Iya jadi gini, aku tuh dulu jualan baju-baju Bangkok kan sebelum pakai hijab. Oh seksi banget kan ya, gitu kan. Dan zaman orang belum jualan online, aku udah jualan Bang. Di Facebook. Oh dulu mulai di Facebook ya? Facebook, tapi nggak punya. BBM juga nggak? Iya BBM pasti ngerasain ya sama tuh ya. Tapi kan Facebook itu zaman dulu belum terlalu banyak nih pemainnya. Jadi ternyata amazingnya gitu waktu ada Facebook aku iseng-iseng jualan. Jadi dari Papua yang belanja gitu kan. Buset, ngirim sono dari Kalimantan. Iya, terus kalau bingung kalau keluar negeri, ih gila ya kok. Ngirimnya kemana? Gila banget nih kayak keren gitu banget kan. Bisa ngejangkau orang sono kan. Terus karena anak-anak udah sekolah Islam, mulai hijrah tuh aku kan. Terus cuman kan zaman dulu tuh baju muslim kan kayak gitu ya Bang. Iya. Biasa aja stylenya. Kayak bergo gitu kayak mama itu kayak nenek-nenek gitu. Iya kan, aku kan masih kayak begini ya. Kalau bahasa sekarang modest ya modest. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar kan, mulai mempelajari dengan ini. Aku memang nggak sanggup kuliah, jadi short course. Nah itu wajib sih belajar. Guys, jujur aja, gue D3 broadcasting Kak Cai. Mana ngerti tentang bisnis sosmed, bisnis bangun sesuatu ya kan? Ya emang sebetulnya sekarang tuh hal-hal yang sekarang buat cari cuan ya di sosmed. Itu semua hard skill nggak sih? Edit video, syuting konten. Bikin konten itu hard skill kan? Kita bisa belajar dan kita praktekin, bener gak? Nah Kak Cai aja bisa nih. Anak-anak muda malu banget lu kalau misalkan semangatnya kagak ada. Emang harus semangat sih. Kalau bukan diri kita siapa lagi ya kan? Tuh kayak gitu. Oke Kak Cai, pesan-pesan deh buat teman-teman konten akademi mungkin. Konten akademi. Ya terutama untuk semangat sih ya. Karena gue ngeliatin anak-anak CA tuh kadang-kadang ada yang kayak aduh belum menghasilkan, aduh belum growing, gue give up gitu. Pesan-pesan buat anak CA. Buat anak CA sih jangan patah semangat ya. Tapi gini, sebenarnya fokus di satu bidang dulu. Karena kan aku suka baca juga suka gemes ya Bang. Maksudnya kayak gue ini tapi gue pernah jadi kayak kalian semua bingung mau yang mana. Oh gue bisa ini nih yang kemarin terakhir kan. Gue bisa A, gue bisa B, gue bisa C. Jadi misalnya kalau kamu misalnya fokus di A, misalnya fokus di fashion, udah di fashion aja dulu. Ikutin sampai growing, nanti bisnis yang lain akan mengikuti, akan sukses begitu. Jadi kamu mau jualan apa aja bisa. Jadi intinya konsisten ya. Konsisten dulu, satu dulu aja. Karena banyak juga kan yang baru mulai 3 bulan dah udahlah nggak bisa kayak gitu kan. Ganti namanya. Kalah lah sama Kak Cai. Oke, Kak Cai makasih banyak udah datang ke podcast CA. Ya Allah, semoga apa yang kita share bisa bermanfaat buat anak-anak konten akademi. Amin ya rabbal alamin. So, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.